Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman sekalian, masih membahas tentang arah kiblat. Kali ini adalah tentang bagaimana cara menghitung arah kiblat. Yang perlu diketahui lebih awal adalah tentang dalil ya. Dalil sungguh di Al-Quran surah Al-Baqarah ada ayat yang artinya sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kitab yang kami sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Hikmahnya adalah di mana saja kita berada, timur, barat, utara, selatan, maka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seseorang dari Bani Salamah sedang bepergian, sedang ke sebuah daerah, sedangkan daerah tersebut mereka dalam keadaan rukuk dalam sholat subuh, maka mereka telah melakukan sholat satu rakaat. Lalu dia memanggil seseorang dari Bani Salamah ini berkata, ketahuilah sesungguhnya kiblat telah diganti. Maka yang sedang sholat ini mereka berpaling sebagaimana mereka, itu kelompok nanti menghadap kiblat, yaitu Masjidil Haram. Nah, kedua dari ini menegaskan bahwa menghadap kiblat dalam sholat adalah wajib, sehingga sangat diupayakan untuk memastikan bahwa sholat sudah menghadap ke arah kiblat. Ini kemudian ada dalil yang lain bahwa dari Ibnu Abbas, Ka'bah adalah kiblat bagi mereka yang sembahyang di Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah kiblat bagi pemukim tanah suci, dan tanah suci adalah kiblat bagi penghuni timur dan barat dari umatku, kata Nabi Muhammad dalam Sunan Al-Kubra. Kemudian telah menceritakan kepadaku dari Malik bin Nafi, kata bahwa Umar bin Khattab itu berkata, apa yang di antara barat dan timur adalah kiblat, maka menghadap ke arah. Apabila menghadap ke arah Ka'bah. Hikmah dari dua hadis ini adalah kiblat adalah Ka'bah yang berada di dalam Masjidil Haram dan terletak dalam wilayah kota Mekah. Sholat dilaksanakan dengan menghadap ke arah tersebut sesuai dengan kemampuan. Artinya jika di dalam masjid itu betul-betul bisa melihat Ka'bah, jika di luar masjid maka cukup ke arah Masjidil Haram atau ke arah kota Mekah. Kemudian setidaknya mengarah ke Ka'bah misal dengan bantuan arah mata angin, yaitu selatan dari kota Madinah dari hadis Ibnu Malik. Nah, lalu bagaimana menghitung arah kiblat? Kita masuk ke poin ini. Untuk menghitung arah kiblat harus memperhatikan dua hal. Yang pertama tentang konsep garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah lokasi sebuah tempat di permukaan bumi terhadap garis khatulistiwa yang terbentang dari timur ke barat. Nanti ada lintang utara, ada lintang selatan. Kemudian ada namanya garis bujur, yaitu sebuah lokasi sebuah tempat di bumi dari garis utara ke selatan. Garis bujur ini nanti ada bujur timur, ada bujur barat. Jadi kami gambarkan dengan ilustrasi di samping sebelah kanan. N itu north, utara, ini lintang utara, S south, lintang selatan, E itu adalah ekuator, kemudian G itu adalah Greenwich, kemudian I atau East adalah bujur timur, dan West adalah bujur barat. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang perlu dipahami adalah bahwa setiap lokasi itu punya koordinat lintang, baik utara dan selatan, dan pengat bujur baik timur atau barat. Nah, koordinat ini bisa ditulis dalam derajat menit detik DMD atau dalam derajat desimal. Misalnya koordinat Ka'bah untuk lintangnya itu bisa ditulis dengan 21 derajat, 25 menit, 21,04 detik north. Artinya apa tadi? Bujur timur. Ya. Mohon maaf, maksudnya itu adalah lintang utara ya. Atau 21,4225 derajat. Dan untuk bujurnya itu adalah 39 derajat, 49 menit, 34,04 detik.
Itu berarti bujur timur dari Greenwich. Nah, saat ini koordinat sebuah tempat bisa diketahui dengan menggunakan alat GPS, Global Positioning System, atau lewat Google Earth, Google Maps, dan aplikasi lainnya. Itu bisa kita ketahui. Lalu untuk menghitung arah kiblat itu bisa menggunakan ilmu ukur segitiga bola atau spherical trigonometry. Ini dilakukan dengan menghitung derajat sudut beberapa titik dari titik utara. Nah, untuk perhitungan arah kiblat setidaknya ada 3 buah titik yang harus dibuat karena segitiga kan. Jadi harus ada 3 titik. Jadi titik A ini diletakkan di Ka'bah, seakan-akan di Ka'bah, kemudian titik B diletakkan di lokasi yang akan kita ukur arah kiblatnya, titik C itu diletakkan di sebagai titik kutub utara nanti. Nah, gambarannya seperti berikut ini ya. Jadi C adalah utara, atas ya. B sisi kanan itu adalah lokasi, dan A adalah Ka'bah. Nah, yang dicari nanti adalah besaran sudut B dalam kurung B. Ini nanti akan diyakini sebagai arah kiblat atau arah ke Ka'bah dari lokasi yang kita ukur, yaitu lokasi B tadi. Lalu kita mencoba untuk menghitung arah kiblat ya. Nah, untuk perhitungan arah kiblat ini hanya diperlukan 2 data tempat, yaitu yang pertama data lintang dan bujur dari kota Ka'bah, dari Ka'bah di kota Makkah. Dengan Google Earth itu diketahui Ka'bah itu berada di lintang 21 derajat 25 menit 21,04 detik lintang utara, dan 39 derajat 49 menit 34,4 detik bujur timur. Ini digambarkan di segitiga itu adalah titik A, dan ini posisinya tetap. Data kedua, data lintang dan bujur tempat yang akan dihitung arah kiblatnya, ini adalah lokasi B. Nah, data ini bisa diambil dari sumber mana saja seperti GPS atau Google. Lalu ada yang namanya rumus. Ini ada yang namanya rumus menghitung arah kiblat. Pertama, ada 2 rumus. Yang pertama rumus utama, itu adalah kiblat merupakan hasil perhitungan dari kotan B kali sin A bagi sin C, kemudian dikurang dengan perkalian cos A dan kotan C. Nah, hasil perhitungan ini nanti berubah ke sistem derajat menit detik. Kemudian ada rumus kedua, itu rumus bantu untuk mengetahui nilai-nilai A, B, dan C di atas. Bagaimana cara mengetahui nilai A, B, dan C? Itu adalah dengan perhitungan, misalnya A itu adalah sisi A, ya, ujung dari titik Ka'bah. Sisi B adalah sisi berlawanan dari titik B, dan sisi C adalah titik berlawanan dari garis berlawanan dari titik C ke utara. Nah, sisi A itu didapat dengan cara pengurangan dari 90 derajat kurang lokasi B. Kemudian sisi B itu didapat dari 90 derajat dikurangi dengan lintang pada Ka'bah. Adapun sisi C itu adalah pengurangan dari bujur lokasi dikurang dengan bujur Ka'bah. Nah, lalu kita akan masuk ke berikutnya, yaitu tentang bagaimana menerapkan rumusnya. Contoh, ini perhitungan arah kiblat untuk Mushola Al-Ansor pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan. Diketahui Mushola itu data lintangnya adalah 2 derajat 22 menit 47,985 detik lintang selatan, jadi minus ya. Dan bujurnya adalah 115 derajat 27 menit 37,853 detik. Adapun Ka'bah itu lintangnya adalah 21 derajat 25 menit 21,4 detik lintang utara, jadi nilainya positif. Dan bujurnya adalah 39 derajat 49 menit 34,4 detik. Maka nilai dari
sisi A, B, dan C itu bisa dihitung sebagai berikut, yaitu sisi A itu 90 derajat dikurang lintang musola titik B, yaitu dikurang dengan minus 2 derajat. Maka ketemu angka 90 derajat, 22 menit, 47,985 detik. Lalu sisi B-nya itu didapat dari pengurangan 90 derajat kurang dengan lintang Ka'bah. Ketemu angka 60 derajat, 34 menit, 38,96 detik. Lalu sisi C itu pengurangan dari bujur musola dengan bujur Ka'bah. Maka ketemu angka 75 derajat, 38 menit, 3,81 detik. Nah, dengan ketemu angka sisi A, B, dan C, ini kita bisa menerapkannya ke dalam rumus arah kiblat, yaitu tadi kotan B kali sin A bagi sin C, ini nanti hasilnya dikurangi dengan perkalian dari cos A dan kotan C. Maka ketemu angka dari perkalian tersebut, jadi dicari dulu kotan B-nya berapa, sin A berapa, sin C berapa, cos A berapa, kotan C berapa. Dari perhitungan semuanya itu ketemu angka 0,41529. Ini adalah sudut B. Ini adalah sudut B seperti di slide yang kami gambarkan sebelumnya, yaitu yang ini. Nah, ini adalah mencari sudut sudut B. Nah, hasilnya adalah 0,4 sekian tadi. Lalu angka ini nanti akan kita rubah menjadi hasilnya dirubah dalam nilai antigen, ya, dirubah menjadi nilai anti tangan. Nah, 0,415 itu anti tangannya adalah 22,5528 atau setara dengan 22 derajat, 33 menit, 10,016 detik. 20 derajat ini setara nilainya dengan 67 derajat, 26 menit, 49,8 detik. Dari mana hasilnya 67 derajat ini? Yaitu 90 derajat dikurang 22 derajat. Maka ketemu angka, karena satu sudut dari utara ke barat itu adalah 90 derajat. Nah, jika perhitungan nanti dilakukan dengan menggunakan kalkulator Casio FX 82SIS Plus atau sejenisnya, maka rumusnya adalah seperti yang tertera di layar ini, tekan tombol 1 lanjutan dan seterusnya. Nah, hasilnya adalah 0,415299197, jadi hampir sama dengan perhitungan secara manual. Lalu dengan kalkulator Casio FX tadi, tekan tombol shift thumb, yaitu 1 bagi ans itu sama dengan shift 0 derajat menit detik, maka diketahui nilainya adalah 67 derajat 26 menit 48,94 detik. Selisihnya hanya beberapa detik ya antara perhitungan manual dengan perhitungan kalkulator. Yang jelas hasilnya adalah sudut 0,41529 nya adalah 20 derajat atau 67 derajat. Nah, teman-teman sekalian, maka hasil yang seperti ini yang sudah dirubah dalam nilai anti tangan tersebut ternyata ya harus ditambah dengan derajat deklinasi. Yang tadi hanya mengetahui nilai sudut B, belum menentukan arah kiblat. Untuk menentukan arah kiblat ini harus ditambah sekali lagi dengan derajat deklinasi pada hari perhitungan. Jadi kapan kita, misalnya untuk apa gitu? Hal ini dilakukan sebagai koreksi magnet atas utara kompas. Nah, derajat deklinasi bisa diketahui pada kalkulator magnetik bmkg.go.id. Misalnya pada hari Selasa. Jadi perhitungan ini slide ini dibuat pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, ya, yang 0,41 sekian tadi. Diketahui nilai deklinasinya adalah 0 derajat
19 menit 43,896 detik. Nah, yang 67 derajat tadi pada slide sebelumnya 67 derajat pada slide sebelumnya tadi ini harus ditambah dengan sudut derajat deklinasi, maka diketahui hasilnya adalah 67 derajat 46 menit 33,880 derajat. Inilah angka yang merupakan arah kiblat dari utara ke arah barat. 67 ini adalah dari arah utara ke arah barat atau sebesar 22 derajat 13 menit 26,120 detik, dan ini merupakan arah kiblat dari barat ke utara. Nah, jika dihitung dari arah utara, timur, selatan, barat yang 360 derajat itu, maka nilainya adalah nilai 67 derajat itu adalah sama dengan 290 derajat 13 menit 26 detik. Nah, 290 derajat inilah angka yang sering ditampilkan oleh aplikasi Kompas Android. Jika angkanya menjadi 293, jadi ada aplikasi Android angkanya 293, itu sebagai pembulatan karena beberapa tempat di Excel itu menitnya di atas 30 menit sehingga terjadi pembulatan. Misalnya ada beberapa aplikasi yang kami tampilkan di sini. Sisi yang paling kiri itu adalah aplikasi Kompas. Ya. Angka yang ditampilkan adalah 290 derajat ya, untuk wilayah Batu Mandi. Slide yang kedua itu diambil dari aplikasi Sunkibla. Nah, di Sunkibla ini ada data kiblat itu adalah kami garis orange 292,45 derajat. Ini dalam bentuk derajat desimal derajat ya. Desimal dalam bentuk derajat. Nah, angka 292,40 derajat ini perkiraan kami adalah 290 derajat lebih dari 30 menit. Karena lebih dari 30 menit, mungkin 41 ya, atau 45. Karena lebih dari ini tempat yang sama ya, masih di kabupaten, masih di Musola Al-Ansor Kabupaten Kemenak, Kabupaten Balangan. Nah, di aplikasi Muslim Daily Quran angkanya itu sudah menjadi 293. Kenapa? Sekali lagi ini karena pembulatan. Ya, jadi Sunkibla dengan Muslim Daily mungkin rumusnya sama gitu. Jadi akurasinya sama mungkin jadi angkanya mirip. Nah, kemudian dia ada aplikasi Muslim Pro itu arah kiblatnya 293. Kelebihan dari Muslim Pro ini adalah ada ilustrasi arah kiblat dari lokasi di Kalimantan Selatan ke arah Ka'bah. Nah, itu angkanya 293. Jadi dengan perhitungan manual, dengan kalkulator ataupun dengan aplikasi Android, arah kiblat itu di Musola Al-Ansor sampai dengan agama Pembalangan ya 290 derajat. Jika ada pembulatan, jika ada dan bisa dibuatkan menjadi 293 beberapa titik. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.